Hutan merupakan kekayaan negara Indonesia yang bersifat multifungsi, karena selain dapat diambil hasil hutannya dalam bentuk kayu dan non-kayu, serta hasil olahannya sebagai komoditi ekspor, di dalam kawasan hutan juga terkandung sumber daya alam lain yang menghasilkan devisa bagi negara. Mineral dan batu bara adalah sumber daya alam yang berada di bawah tegakan hutan dan merupakan salah satu penyumbang devisa yang terbesar bagi negara. Oleh karena itu, harus digali dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kepentingan pembangunan nasional. Dengan demikian, di dalam kawasan hutan tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan kegiatan lain di luar sektor kehutanan, tetapi dengan batasan-batasan tertentu sehingga fungsi dan ekosistem hutan tidak terganggu. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam hutan tersebut, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu dan tetap memperhatikan status fungsi kawasan hutannya. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan tetap memperhatikan kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan dalam bentuk izin pinjam pakai kawasan hutan yang akan diberikan untuk luasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Pada saat operasi penambangan dimulai, keanekaragaman hayati flora dan fauna akan hilang dari permukaan lahan pada areal yang sedang dikerjakan karena vegetasi akan didorong dan ditimbun begitu saja. Untuk itu perlu diinventarisasi dan diselamatkan agar dapat digunakan pada saat revegetasi. Pembersihan lahan merupakan tahapan kegiatan pembersihan permukaan lahan dari vegetasi penutup lahan dalam kawasan hutan, mulai dari tanaman bawah sampai pepohonan sebelum kegiatan penambangan di suatu areal dimulai. Lahan bekas tambang biasanya sangat miskin unsur hara. Oleh karena itu, topsoil atau tanah pucuk yang merupakan komponen yang sangat penting untuk kegiatan pertumbuhan dan keberhasilan tanaman harus diselamatkan dan dikelola dengan baik agar bisa dimanfaatkan pada saat revegetasi. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan, terutama pada pertambangan dengan sistem terbuka, karena sifatnya yang mengubah bentang alam, maka selain akan mengakibatkan terganggunya ekosistem hutan, juga akan menurunkan kemampuan dan fungsi hutan, baik sebagai faktor produksi maupun sebagai penyangga sistem kehidupan. Pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara mensyaratkan bahwa pengelolaannya harus memperhatikan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar atau good mining practices. Faktor pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelum, selama, dan sesudah penambangan juga merupakan hal yang sangat penting, karena apabila tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan perubahan ekosistem hutan. Kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting. Pengaruh kegiatan pertambangan mempunyai dampak yang sangat signifikan, antara lain berupa penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan dan air tanah di seluruh wilayah daerah aliran sungai. Untuk itu, pelaksanaan reklamasi merupakan suatu keharusan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa kepada pengguna kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh pemerintah. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya.
Penataan lahan pasca tambang adalah kegiatan menata kembali permukaan lahan yang tidak beraturan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi kegiatan berikutnya dan aman. Kegiatan ini meliputi penutupan lubang bekas tambang, penataan subsoil, dan penaburan topsoil atau tanah pucuk. Pengendalian erosi dan sedimentasi diperlukan untuk menjaga agar tanah dari lahan tambang, baik tambang aktif maupun lahan bekas tambang, tidak terbawa masuk ke perairan umum sehingga menyebabkan polusi dan sedimentasi. Kegiatan ini meliputi pembuatan bangunan konservasi tanah dan penanaman cover crops. Tanaman yang baik berasal dari bibit yang baik. Bibit yang baik berasal dari persemaian yang baik. Persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit dalam jumlah dan kualitas tertentu agar tersedia pada saat waktu yang telah ditentukan. Persemaian untuk reklamasi hutan memproduksi beraneka ragam jenis pohon, baik jenis pohon cepat tumbuh maupun jenis pohon berumur panjang sebagai tanaman sisipan untuk pengkayaan. Mengingat lahan bekas tambang merupakan lahan terbuka, maka jenis pohon yang dipilih harus memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan tumbuh di lahan terbuka dengan sinar matahari langsung. Untuk itu, yang pertama ditanam adalah jenis tanaman cepat tumbuh atau tanaman pionir. Jenis-jenis pohon berdaur panjang yang memerlukan naungan dapat ditanam pada tahap kedua setelah pohon pionir yang telah ditanam lebih dulu mampu memberikan naungan yang cukup. Penanaman tanaman pokok atau penanaman bibit pohon hutan merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan kegiatan reklamasi hutan untuk mengembalikan lahan bekas tambang menjadi hutan yang produktif secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Pemeliharaan tanaman hasil reklamasi dimaksudkan agar bibit yang telah ditanam dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Pemeliharaan terdiri dari penyulaman atau penggantian bibit-bibit yang mati, pemupukan lanjutan, pengendalian tanaman penutup tanah, serta pengendalian hama dan penyakit. Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan, sangat ditentukan kepada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti pentingnya hutan, sehingga mempengaruhi langkahnya di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan juga merupakan media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan. Mengingat pentingnya arti hutan bagi masyarakat, maka pemanfaatan sumber daya alam hutan hendaknya dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi produksi, dan fungsi konservasi, dengan dukungan kemampuan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, pada akhirnya akan sesuai dengan hasil yang ingin kita capai, yaitu hutan lestari, masyarakat sejahtera.